Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya akramal akramin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Alhamdulillah, para pecinta Sinyal Islam Indonesia, kita masih melanjutkan kajian kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam besar Hujjatul Islam Imam Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Qala adabul jumu'ati. Kita akan membahas adab Jumat. Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala membahas kitab ini sangat luar biasa. Ada amalan-amalan harian. Setelah amalan harian juga ada pelengkap amalan harian ini. Maka dibahaslah ada sholat. Adab-adab sholat. Baik sholatnya munfarid maupun sholat sendiri maupun sholat berjamaah. Dan ada juga pembahasan sebetulnya di antara pembahasan sholat ini. Ada sholat kita yang harus sah. Kita jaga kesahannya. Karena ini seminggu sekali. Jumat ini merupakan hari yang khusus. Kita harus tahu bagaimana cara kita sholat Jumat yang kita lakukan satu minggu sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah ta'ala, i'lam annal jumu'ata idul mu'minin. Ketahuilah bahwasanya hari Jumat adalah idnya, hari raya orang-orang mukmin. Wa huwa yaumun syarifun khassallahu azza wa jalla bihi hadhil ummah. Dan ini hari mulia yang Allah Subhanahu wa taala khususkan untuk umat ini. Wa fihi sa'atun mubhamatun la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'allaha ta'ala fiha hajatan illa a'taha iyyaha. Di hari Jumat ada satu jam atau ada satu waktu. Waktu ini tidak jelas kapannya, tapi ketika dia berdoa, ketika waktu ini yang sengaja disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, ketika dia berdoa satu permintaan, maka pasti akan dikabulkan permintaan itu. Maka sebetulnya amannya bagi kita berdoa tiap jam saja. Siapa tahu pas jam itu adalah pas jam diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala doa kita. Fasta'id laha min yaumil khamisi bitanzifil thiyabi wa kathrati tasbihi wal istighfari ashiyatal khamis. Maka siapkanlah untuk menjelang Jumat ini persiapannya dari mulai hari Kamis. Hari Kamis ini sudah boleh disunahkan untuk membersihkan baju, memperbanyak tasbih dan istighfar, dan mempersiapkan dari malam Jumatnya. Nah, malam Jumat memperbanyak sholawat, maka ada yang bersolawatan di malam Jumat. Ada yang membaca Yasin di malam Jumat. Persiapan ini setidaknya hari Jumat kita persiapan itu. Fa innaha sa'atun tuwazi fil fadli sa'atun yaumal jumu'ah. Di malam Jumat juga merupakan waktu yang sama seperti hari yang Jumat. Jadi ada satu waktu yang mustajab doa. Yang kalau misalkan tepat doa kita dengan waktu itu, maka akan diijabah doa kita. Dari malam Jumat kita perbanyak doa. Dari hari Jumat kita jangan kecolongan untuk berdoa di hari Jumat. Setiap waktu kalau bisa. Wanwi sawma yaumal jumu'ati lakin ma'al khamisi awis sabti idja'a fi ifradiha nahyun. Dan niatkan untuk puasa jika yang mampu puasa di hari Jumat. Akan tetapi puasa Jumat ini hendaknya dibarengi atau diikutkan
dengan hari Kamis atau dengan hari Sabtunya. Jadi tidak sendirian karena adanya larangan jika kita berpuasa di hari Jumat saja atau juga di hari Sabtu saja. Maka kita barengi Jumat ini dengan puasa Kamis Jumat atau Jumat Sabtu. Fa idza tala'a 'alaika subhu faghtasil. Maka jika telah muncul subuh pada hari Jumat, maka mandi. Mulai mandi. Ingat puasa atau mandi di hari Jumat adalah wajib bagi setiap muhtalim, ya. Ghuslu yaumul jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim. Memandi pada hari Jumat wajib bagi setiap yang telah bermimpi. Sebetulnya walaupun wajib itu juga ada makna yang lain. Itu pun alam kulli muhtalim yang memang mimpi ketika itu atau yang memang yang khusus di malam Jumat lakukan. Akan tetapi memang secara hukum mandi di hari Jumat hukumnya sunnah. Fa'in ghusalal Jum'ata, jika telah mandi hari Jumat, mohon maaf, fa'inna ghusalal Jum'ati wajibun ala kulli muhtalim ay thabitun mu'akkad. Sungguhnya mandi pada hari Jumat itu wajib bagi yang telah bermimpi. Artinya sebetulnya wajibnya ini adalah bagi yang melaksanakan kesunahan malam Jumat atau yang bermalam Jumat bagi yang telah misalkan bersuami istri, mohon maaf, atau bagi yang muhtalim yang memang bermimpi, yaitu memang wajib untuk mandi. Atau sebetulnya yang dimaksud dari wajib di sini adalah aithabitun muakkadun, atau di sini kesunahan yang sangat dianjurkan. Kemudian apa yang kita lakukan di Jumatnya? Thumma tuzayyinu bithiyabil baydi fa innaha ahabbu thiyabi ila Allah Ta'ala. Kemudian berbenah diri, menghias diri dengan pakaian putih. Sesungguhnya pakaian putih itu yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebetulnya bukan putihnya saja, tapi yang dimaksud dengan putih juga adalah pakaian terbaik. Maka kalau misalkan pakaian terbaiknya itu warna yang lain, itu boleh-boleh saja. Jadi dalam hadis pun ada yang putih menyebutkan secara khusus, ada yang menyebutkan afdolus thiyab, yang pakaian terbaik. Maka para ulama juga ada yang menafsirkan bayd di sini adalah afdol. Jadi yang dimaksud dengan putih adalah yang terbaiknya. Wasta'mil minat thibi atyab ma indaka, dan pakai wewangian juga yang terbaik. Wabalik fi tanzifi badanika bil halqi wal qassi wa taqlimi wasiwaki wasairi anwa'in nadhafati wa tatyibir raihah. Dan bagusnya di hari Jumat ini karena hari yang spesial, bertemu dengan kaum muslimin yang banyak, spesialkan diri kita, usahakan lebih untuk membersihkan badan, bahkan memotong-motong rambut, memotong bulu-bulu yang lain, dan memotong kuku. Bisa juga dimulai dari Kamis tadi, dan bersiwak atau kebersihan-kebersihan yang lain, dan wewangian yang lain, diwangikan, dibersihkan. Karena ini sekali lagi yang di awal, Aidul Mukminin, ini hari raya kita. Thumma bakir ilal jami'i was'a ilaiha alal hayyinati was sakinati. Bagusnya berpagi-pagilah atau lebih cepat ke masjid, itu lebih baik. Dan berusahalah datang ke masjid itu dalam keadaan tenang. Jadi bukan dengan keadaan terburu-buru. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man roha ilal jumu'ati fis sa'atil ula faka'annama qarraba badanatan. Ini hadisnya memang sudah sering kita dengar, sudah masyhur. Yang pergi hari Jumat di
di jam pertama, maka seakan-akan dia mengorbankan unta. Wa man raha fi sa'ati tsaniyah fa ka'annama qarraba baqarah, di jam kedua sapi. Wa man raha fi sa'ati tsalitsah fa ka'annama qarraba kabshan, di jam ketiga kambing. Wa man raha fi sa'ati rabi'ah fa ka'annama qarraba dajajah, yang jam keempat maka seperti ayam, mengorbankan ayam. Wa man raha fi sa'atil khamisah fa ka'annama qarraba baydah, yang terakhir di jam kelima adalah seakan-akan dia mengorbankan telur. Jadi ada yang dia korbankan. Waktu yang dia korbankan akan Allah Subhanahu wa taala perhitungkan, maka seperti dia itu mengorbankan tadi ada unta, ada sapi, dan bahkan yang terakhir ada baydah. Fa in kharaja al-imamu tuwiyatus suhuf wa rufi'atil aqlam wajtama'atil malaikatu 'indal mimbari yastami'una dzikra. Kalau imam sudah mulai naik mimbar, maka tuwiyat as-suhuf, maka sebetulnya dilipat dan malaikat tidak akan mencatat lagi, dia seakan-akan tidak mengikuti sholat Jumat catatannya karena sudah tertutup. Dan para malaikat pun sampai mendengarkan khutbah. Wa yuqalu, dan dikatakan, innan nasa fi qurbihim indan nadhari ila wajhillahi ta'ala ala qadri bukurihim ilal jumu'ati. Masya Allah. Sungguhnya manusia itu dalam dekatnya ketika kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita kepada golongan yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah Subhanahu wa taala nanti. Melihat Allah kapan kita, mau cepat atau tidak, mau dekat atau tidak, itu sebesar atau sekadar kita paginya untuk pergi sholat Jumat. Kalau kita ingin segera pergi sholat Jumat, maka nanti pun di akhirat kita akan segera melihat Allah Subhanahu wa taala. Tsumma idza dakhalatil jami', kemudian apabila kita masuk masjid, fatlubis shafal awal, maka carilah shaf yang pertama. Fa idza ijtama'atin nasu, dan jika manusia berkumpul, artinya orang-orang sudah banyak kita temukan ke dalam masjid, tidak bisa ke saf yang pertama. Fala tatakhatta riqabahum, maka jangan melangkahi mereka. Wala tamurru baina aydihim wa hum yusallun, jangan sampai kita melewat bahkan ada di antara mereka yang sedang salat. Wajlis biqurbi haitin au ustuanatin hatta la yamurru baina yadaik. Kalau kita bisa memilih, maka duduklah di dekat dinding. Jadi depan kita dinding atau tiang, supaya tidak ada yang melewat depan kita. Khusyuknya kita dalam sholat tidak terganggu dengan itu, dengan orang-orang lewat atau yang lain, karena di depan kita hanya tiang atau dinding. Wala taq'ud hatta tusalliyat tahiyyah, dan jangan duduk sampai kita sholat tahiyatul masjid. Ingat kemarin juga masuk masjid ada tahiyyah. Wal ahsan, dan yang lebih bagus lagi, an tusalliya arba'a raka'atin taqra'u fi kulli raka'atin ba'dal fatihati al-ikhlas khamsina marrah. Dan lebih bagus lagi kalau kita bisa melaksanakan ini. Salat tahiyatul masjidnya khusus di hari Jumat. Salat ini adalah setelah membaca Al-Fatihah, salatnya 4 rakaat, tapi setiap rakaatnya setelah Fatihah membaca 50 kali surat Al-Ikhlas. Maka kalau dijumlahkan 4 rakaat menjadi 200 kali surat Al-Ikhlas. Apa keunggulannya kalau kita salat tahiyatul masjid dengan tata cara yang seperti ini? Fafil khabari anna man fa'ala dzalika lam yamut hatta yara maq'adahu minal jannati aw yuriya lahu. Yang melakukan ini
4 rakaat dengan setelah Fatihah membaca surat Al-Ikhlas 50 kali tidak akan meninggal sampai melihat tempatnya di surga. Allah Akbar. Masya Allah. Kita harus nih sebelum meninggal kita niatkan ingin melihat tempat kita di surga. Kita harus punya cita-cita itu semua. Atau akan diperlihatkan. Jadi mudah-mudahan kita diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tempat kita sebelum kita meninggal. Wala tatrukit tahiyyata, dan jangan tinggalkan tahiyat. Wa in kana al-imamu khutbah wa in kana al-imamu yakhutub. Dan jangan tinggalkan tahiyatul masjid walaupun imam sudah dalam keadaan berkhutbah. Dan merupakan kesunahan juga wa minas sunnati an taqra'a fi arba'i raka'atin surat Al-An'am wal Kahfi wa Thaha wa Yasin. Dan kita juga disunahkan untuk membaca di hari Jumat dalam 4 rakaat ini adalah surat Al-An'am, surat Al-Kahfi, dan surat Thaha dan surat Yasin. Fa in lam taqdir fa suratu Yasin wa Dukhan wa Alif Lam Mim Sajdah wa suratul Mulk. Dan bisa juga kita sholat dengan 4 rakaat, dan ini 4 rakaat yang khusus boleh juga dilakukan di malam hari atau di malam Jumatnya. Ini juga bisa disebut dengan sholat sunnah li hifdzi Quran, sholat sunat untuk menghafalkan Al-Quran, menguatkan hafalan Al-Quran. Di rakaat pertama membaca surat Yasin, rakaat kedua membaca surat Ad-Dukhan, rakaat ketiga membaca surat Alif Lam Mim Sajdah, dan rakaat keempat setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Mulk. Wala tada' qira'ata hadhihi suwari fi lailatil jumu'ati fa fiha fadlun katsir. Dan kalaupun kita tidak bisa melakukan atau sholat dalam surat-surat ini, dengan surat-surat ini, misalkan saya tidak mampu, boro-boro sholat dengan surat-surat ini, maka hendaknya tidak meninggalkan membaca surat ini di malam Jumatnya. Setidaknya baca saja. Waman lam yuhsin dzalika falyukthir min qiraati suratil Ikhlas. Kalaupun tidak bisa sholatnya tadi 4 rakaat sholat surat Al-Ikhlas, atau tidak bisa sholat sunat dengan panjang yang lagi yang tadi, yang 4 rakaat yang lebih panjang lagi. Kalau tidak bisa, maka boleh juga kita memperbanyak surat Al-Ikhlas. Wa akthir minas salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga alternatif yang lain, perbanyaklah bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal yaumi khassatan, khususnya pada hari ini, hari Jumat, khususnya pada hari Jumat. Wa mahma kharajal imamu faqta'il as-salata wal kalam. Dan jika imam telah keluar, maka tinggalkan salat dan perkataan. Maka artinya kalau imam sudah mulai khutbah, maka silahkan tinggalkan salat dan perkataan. Artinya sebetulnya kalau misalkan kita dalam keadaan salat, disempurnakan salatnya. Akan tetapi maksudnya ketika imam sudah khutbah, sudah keluar, kalau kita akan melaksanakan sholat yang tadi, yang panjang tadi, hendaknya tidak usah sholat yang panjang. Akan tetapi tahiyatul masjid yang ringan saja. Dan tinggalkan perkataan. Yang lain, ngomong-ngomong yang lain tidak boleh. Washtagil bijawabil muadzin. Dan hendaknya sibukkan diri kita dengan menjawab muadzin. Thumma bistima'il khutbah. Kemudian mendengarkan khutbah. Watti'ad biha, dan hendaknya kita mendengarkan wasiat-wasiat dan mau'idhah di dalam khutbah. Wada'il kalam ra'san fil khutbah, dan tinggalkan benar-benar, tinggalkan secara mutlak perkataan apapun ketika khutbah. Ketika imam khutbah, fa fil khabar, dan dalam hadis, anna man qala li sahibihi wal imamu yakhutub ansit aw sah faqad lagha wa man lagha fala jum'atalah. Dan di dalam hadis bahkan diterangkan, barang siapa yang mengatakan, dan ketika imam berkhutbah ya, dia mengatakan kepada temannya, diam,
Dengan perkataan itu saja maka dia telah hilang pahala Jumatnya dan seakan-akan tidak ada Jumat baginya. Maka perkataan pun bagusnya dengan yang lain, yaitu ai li'anna qaulahu ansit kalam. Perkataan ansit itu diam kamu misalnya. Itu adalah perkataan. Bagaimana cara mengingatkannya? Fayam bagi an yunhiya ghairahu bil isyarati la bil lafzi. Nah, maka mengingatkannya hanya dengan isyarat saja, tidak dengan lafaz ucapan. Tsumma tadi bil imami kama sabaq, kemudian barulah bermakmum kepada imam dan bermakmum sebagaimana yang telah kita sebutkan bagaimana cara bermakmum atau adab-adab bermakmum. Ini saja dalam adab Jumat, dan insya Allah akan kita lanjutkan bagaimana jika kita telah melaksanakan sholat Jumat, dan akan kita lanjutkan bagaimana adab-adab yang lain, kekhususan yang lain selain adab-adab Jumat yang merupakan waktu khusus. Nanti ada waktu khusus yaitu di puasa. Insya Allah semoga bisa bermanfaat dan bisa menambah kekhusyuan kita dalam sholat Jumat, menambah adab-adab kita sehingga menambah kesempurnaan adab-adab kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.